kitab Lukas pasal 12. Ayatnya yang kelima. Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kelima. Ya, kita baca satu ayat saja di malam hari ini. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Lukas 12 ayat 5. 1, 2, 3. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, saatnya kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Mau belajar dari satu ayat dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang kelima. Pimpin kami dan biarlah kami bisa memahami dan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini lewat pembacaan kita di dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-25, kita mau bicara tentang satu topik yang berjudul jangan remehkan neraka. Kita mau bicara tentang neraka. Neraka. Ya, kalau di dalam Kristenan bagi orang-orang tertentu takut kalau mau bicara tentang neraka. Nggak usah lah ngomong-ngomong neraka. Ya. Nggak usah ngomong-ngomong neraka lah, ngeri ah. Masa sih orang Kristen ngomong-ngomong neraka? Tetapi bagi kita, apapun yang tertulis dalam Alkitab termasuk neraka, itu harus apa? Kita pahami. Nah, kaitannya dengan khotbah yang kita pelajari, akan kita renungkan bersama-sama dengan topik yang ada, jangan remehkan neraka. Ya, sebenarnya salah satu contoh orang yang meremehkan neraka adalah ketika tidak mau bicara tentang neraka. Enggak? Ada orang kalau tidak mau bicara tentang neraka, ya sebenarnya dia antara takut dengan meremehkan neraka. Dan saya tidak tahu kalau gereja-gereja baptis, gereja-gereja yang fundamental itu sangat getol sekali membicarakan ini. Kenapa? Ya supaya orang Kristen tahu bahwa neraka ini benar-benar ada. Dan neraka ini adalah tempat untuk apa gitu. Kalau orang Kristen tidak pernah diajar tentang neraka dan tidak percaya ada neraka, wah ini gawat sekali. Itu gawat sekali. Di dalam ayatnya yang ke-5 tadi, di situ Tuhan Yesus kasih tahu, aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Dia di situ siapa yang Tuhan Yesus maksud? Dia sendiri. Tuhan sendirilah yang bisa dan punya hak, punya daulat untuk menghukum orang dan sekaligus membawa orang ke neraka. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang, ini yang paling harus ditakuti. Ini harus ditakuti. Ada dua sikap meremehkan neraka. Sikap yang pertama adalah tidak percaya tentang keberadaan neraka. Jadi sikap yang pertama, orang yang meremehkan neraka itu adalah mereka tidak percaya tentang keberadaan neraka. Kira-kira kelompok apa yang tidak percaya tentang neraka? Saksi juga. Ya kita tidak tahu kelompok-kelompok yang lain, tapi kalau di dalam Kristenan ada satu kelompok yang lumayan besar, ya kan? Ya kita tahu mereka adalah bidat, dan salah satu poin dari pengajaran mereka adalah mereka tidak percaya yang adanya neraka. Itu kelompok yang pertama. Tidak percaya tentang keberadaan neraka. Bahwa neraka ini disediakan, neraka ini adalah satu tempat, mereka nggak percaya.
Dan kalau kita masuk ke dalam kelompok seperti ini, kita tidak akan pernah mendengar khotbah tentang neraka. Bagi mereka neraka itu nggak ada. Yang kedua, sikap meremehkan neraka. Yang pertama kan tidak percaya tentang neraka ada. Yang kedua adalah orang yang tidak mau ambil pusing. Mungkin dia tahu neraka itu ada, pernah dengar bahwa neraka itu ada, tetapi mereka tidak mau ambil pusing, mau masuk neraka atau tidak masuk neraka, mereka nggak mau ambil pusing. Biasanya orang-orang yang tidak suka pada hal-hal yang apa? Spiritual, tidak senang dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Jadi ketika kita bicara tentang neraka, tentang surga, enggak lah, mending saya pikirkan kehidupan saya sekarang. Capek mikirin neraka. Masih banyak hal yang mau saya pikirkan. Masih banyak tanggung jawab yang saya mesti lakukan. Anak saya banyak gitu loh. Pekerjaan saya numpuk. Tugas saya banyak dan seterusnya. Ini orang-orang yang apa? Tidak punya rasa ingin tahu atau tidak punya kepekaan terhadap hal-hal yang sifatnya rohani. Nanti di ujung khotbah saya akan kasih tahu bahayanya apa sikap seperti ini. Baik mereka yang tidak percaya tentang keberadaan neraka, dan yang kedua bagi mereka yang tidak mau ambil pusing tentang neraka. Walaupun mungkin mereka baca Alkitab, tapi ya udahlah, terserah. Mau neraka ada atau tidak, ada itu urusan saya, nggak mau terlalu pusing dengan neraka. Yang penting saya hidup beragama mungkin, tetapi tidak mau terlalu beragama banget. Kan ada kan harus begitu kan? Jadi mungkin jiwa rohaninya cuma 25%. 75%-nya lebih apa? Ya lebih ke kehidupan sekuler. Jadi ya kalau ngomong-ngomong tentang agama, nggak usah ngomong agama, semua agama sama, udahlah. Udah nggak usah terlalu pusing. Udah kamu nggak usah terlalu banyak bicara tentang neraka toh. Kamu belum tentu juga kok. Jangan-jangan kamu dihukum di neraka dan seterusnya. Seperti itu. Nanti di ujung khotbah kita akan melihat kalau orang yang tidak atau orang yang bersikap remeh terhadap neraka itu akan seperti apa? Nah, kita lihat di dalam Alkitab. Kita melihat beberapa poin di dalam Alkitab bahwa Alkitab secara tegas berbicara tentang neraka. Gitu. Alkitab secara tegas berbicara tentang neraka, bahwa neraka itu ada, neraka itu adalah suatu tempat, dan neraka itu adalah tempat yang disediakan untuk apa? Gitu. Dan Alkitab tidak bohong untuk hal ini. Tuhan tidak hanya mau bicara, oh saya maha kasih, tidak. Tuhan sangat konsisten dengan segala sifatnya yang ada. Sehingga ketika kita berbicara kepada satu sisi sifat Tuhan, kita tidak boleh meninggalkan sisi sifat yang lain. Misalnya kita cuma mau melihat, oh kasihnya Tuhan seperti apa, baiknya Tuhan seperti apa, pedulinya Tuhan seperti apa. Itu biasa. Tetapi Tuhan juga tidak akan berbohong tentang satu tempat yang nantinya tempat ini adalah pembuktian bahwa Tuhan itu adil dalam kehidupan manusia. Dan tempat itu disebut sebagai neraka. Neraka ini tempat bagaimana Tuhan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada perintah-perintah Tuhan. Pertama kali disediakan untuk iblis dan seterusnya. Nanti kita mau bahas itu. Coba kita lihat beberapa ayat, banyak sekali ayat ya. Nah, di Matius pasal 12 sudah disebut tentang neraka. Kemudian coba kita lihat Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-22. Matius 5 ayatnya yang ke-22, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Itu Tuhan Yesus lagi bongkar tentang hukum Taurat. Karena banyak ini orang-orang Yahudi, orang pakar-pakar teolog Yahudi kan mau coba-coba sama Tuhan itu dan bongkar. Di hukum Taurat
Diatur semua. Kalau kamu marah terhadap saudaramu akan dihukum. Kalau kamu sebut orang kafir, kamu akan dihadapkan mahkamah agama. Bahkan kalau kamu berkata jahil, kamu harus dihukum di neraka. Ya, kita nggak mau terlalu banyak bahas tentang yang di atas. Tetapi di sini kita mau bicara kepada bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa neraka itu ada. Orang kan selalu cuma pengen dengar hal yang manis-manis, benar nggak? Ya itu yang tadi, yang baik, kasih. Yesus sayang padaku. Ya itu bukan salah, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kita jangan juga menutup telinga kepada hal-hal yang bisa seharusnya menjadi satu bel, menjadi satu alarm dalam kehidupan kita. Ada satu tempat yang namanya neraka, dan itu dikutip oleh Tuhan Yesus berkali-kali. Kemudian ayatnya yang ke-29 juga Tuhan bicara tentang neraka di situ. Ayatnya yang ke-29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayatnya yang ke-30 juga bicara hal yang sama, dan sebenarnya banyak sekali dalam ayat Alkitab bicara tentang neraka. Pasal 8 ayat 30 itu bicara tentang neraka. Matius 18 ayat 9 itu juga bicara tentang neraka kalau dalam kitab Matius. Matius 23 ayatnya yang ke-33 itu juga Tuhan Yesus berbicara tentang neraka. Artinya begini, ini sangat kuat dengan bagaimana sikap kita terhadap Alkitab sebenarnya. Jadi kalau kita percaya neraka berarti sama dengan kita percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Betul tidak? Kalau kayak orang tadi saksi Yehova, mereka tidak percaya neraka, sebenarnya mereka tidak percaya. Sama dengan mereka tidak percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika saya dan Anda percaya bahwa neraka itu ada, neraka itu nyata, neraka itu benar-benar ada, berarti sama dengan kita percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Masa sih Tuhan Yesus bohong? Masa sih Tuhan Yesus cuma mau nakutin doang? Karena kalau orang tua kan mau nakutin anak-anak, ada aja caranya. Walaupun nggak ada yang mau ditakutin, dibuat-buat. Nah itu cuma mau nakutin, benar nggak? Kamu ke situ nanti ada hantu kan itu kan. Kamu ke gelap itu nanti ada nenek lampir, ya nggak ada nenek lampir di situ. Itu orang tua sengaja buat cerita untuk nakutin anak-anak yang mungkin suka main malam-malam nih. Anak kayak udah jam tidur dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus bicara tentang neraka itu bukan buat nakut-nakutin gitu. Tuhan Yesus bicara apa adanya, bahwa itu ada dan disiapkan untuk siapa nanti. Kalau Tuhan Yesus cuma buat nakut-nakutin, ngapain kan? Kayak kurang kerjaan. Tuhan Yesus bicara apa adanya, dan kita terima perkataan Tuhan Yesus itu sebagai kebenaran. Sama dengan kita percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus dan apa yang Alkitab konfirmasi tentang neraka itu benar adanya. Dan itu katanya adalah nyala api yang kekal. Kemudian selanjutnya, siapa yang berkuasa di neraka? Ini juga mesti kita perbaiki. Banyak orang, jangankan orang, gak usah kita bicara orang luar agama deh. Orang Kristen masih banyak yang salah tentang siapa yang berkuasa di neraka. Sehingga banyak muncul literatur Kristen dengan gambar-gambar animasi, seolah-olah yang berkuasa di neraka itu siapa? Iblis. Itu salah. Coba kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-10. Ayat 28. Sebenarnya ini adalah ayat paralel dari Lukas 12 ayatnya yang kelima. Matius 10 ayatnya ke-12. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di mana katanya? Di dalam neraka. Jadi yang berkuasa di neraka siapa? Tuhan itu sendiri gitu. Karena begini,
kalau kita punya pikiran, punya prinsip atau punya poin bahwa iblis yang berkuasa di neraka karena neraka bukan tempat yang enak, berarti yang berhak menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak percaya siapa? Iblis dong. Itu salah. Ini bicara kepada siapa yang berhak menghukum dan siapa yang berhak menyelamatkan manusia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa di tempat penghukuman itu yang disebut sebagai neraka, berarti kita percaya bahwa Tuhan yang berhak menghukum manusia yang tidak percaya kepadanya. Bayangkan kalau iblis yang berkuasa di neraka, berarti iblis punya andil untuk menghakimi manusia. Dan kita berkata bahwa literatur-literatur yang banyak beredar di dalam Kristenan itu literatur yang sesat. Kenapa sesat? Ya, karena membawa orang kepada pemikiran yang salah. Seolah-olah yang hukum kita itu adalah iblis. Padahal Tuhan sendiri bilang, dia adalah pribadi yang nantinya akan apa katanya? Menghukum jiwamu di dalam neraka. Kalau yang tidak percaya. Kemudian tadi dalam Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25. Jadi Tuhan berdaulat, dan termasuk kedaulatan Tuhan itu termasuk di dalam bagaimana dia akan menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang tidak percaya kepadanya. Iblis tidak mungkin menghukum manusia. Akan sangat aneh jika Tuhan menyerahkan penghukuman itu kepada iblis. Tidak mungkin, saudara. Jadi itu poin yang kedua. Yang pertama, Alkitab secara tegas bicara tentang neraka. Yang kedua, kita harus tahu siapa yang berkuasa di neraka. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhanlah yang berkuasa di neraka. Yang ketiga, untuk siapa dan mengapa neraka itu diciptakan. Untuk siapa dan mengapa neraka itu diciptakan. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 25. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 41. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 41. Sudah dapat semua? Ya. Di situ firman Tuhan berkata, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Kita dapatkan beberapa informasi di situ. Bahwa pertama kali neraka itu disediakan untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, ini waktu Lucifer jatuh ke dalam dosa, dia memberontak kepada Tuhan. Kitab Wahyu berkata dia menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat untuk mengikuti dia. Dan akhirnya semuanya itu sama-sama disebut sebagai malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dan sejak itulah awal mula dosa sebenarnya. Jadi awal mula dosa adalah pertama kali dilakukan oleh Lucifer yang memberontak kepada Tuhan. Dan mereka dilemparkan ke bumi, dan kemudian iblis ini merayu manusia pertama Adam dan Hawa, dan akhirnya Adam dan Hawa juga ada disebut sebagai manusia berdosa. Jadi dosa itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Dosa itu adalah sikap memberontak dari ciptaan Tuhan. Malaikat kan Tuhan kasih apa? Kehendak bebas juga kan? Malaikat dan manusia sama-sama punya kehendak bebas, dan sama-sama bisa pakai kehendak bebas itu untuk dalam hal apapun. Bisa taat dan bisa tidak taat. Malaikat, ya saya bilang, dia mau menyamakan diri dengan Allah yang maha tinggi. Kemudian akhirnya Tuhan campakkan dia ke bumi, dan dia lihat ada target. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Iblis mau pengikut. Iblis butuh pasukan untuk mengikuti dia. Iblis butuh manusia supaya ada yang menyembah dia. Dan akhirnya Adam dan Hawa
tertipu, terjerat oleh tipu daya iblis. Jadi ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyediakan apa? Neraka untuk menghukum iblis dan para pengikutnya, malaikat-malaikat yang jatuh. Dan bukan hanya iblis katanya dan malaikat-malaikat. Itu disediakan juga untuk siapa? Nah, di dalam ayatnya yang ke-41 di situ dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang terkutuk." Terkutuk itu adalah sinonim dari orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi tidak hanya disediakan kepada iblis, tetapi juga disediakan kepada semua manusia berdosa. Oleh sebab itu di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23, di situ firman Tuhan mengajarkan sebab upah dosa ialah maut, dosa harus dihukum. Kenapa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, berarti manusia secara otomatis menjadi hamba iblis, menjadi pengikut iblis. Dan setiap orang yang punya iman, punya sikap yang sama dengan iblis, yaitu tidak percaya kepada Tuhan, itu nantinya sama-sama akan dihukum ke dalam neraka. Jadi disediakan untuk menghukum iblis dan juga menghukum orang-orang yang percaya kepada iblis dan tidak percaya kepada Tuhan. 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. Coba kita lihat 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Dua Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi tujuan akhirnya mereka akan di neraka, tetapi ada satu fase Tuhan akan mengikat mereka di gua-gua yang gelap. Itu kapan? Selama kerajaan 1000 tahun. Tetapi ujungnya adalah neraka. Kemudian kita juga bisa buka di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-11. Wahyu 20 ayat 11 ya, ini bicara kepada manusia ya, bukan kalau tadi malaikat dalam 2 Petrus 2 ayat 4 dan Matius 25 ayat 41. Kemudian kalau kita perhatikan dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-11. Atau enggak usah ayat 11 deh. Kita langsung baca ayatnya yang ke-15. Kita langsung baca ayatnya yang ke-15, ayat 14 dan ayat 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itu adalah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api itu yang dimaksud adalah neraka itu tadi, yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Untuk sebenarnya kalau ayat sebelumnya kan sudah jelas, ada beberapa kitab dibuka, ada kitab kehidupan dan kitab-kitab yang lain. Tetapi untuk masalah hukuman yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan yaitu untuk siapa dan mengapa neraka itu diciptakan? Untuk iblis dan para pengikut-pengikutnya, termasuk manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menghukum. Tuhan membuktikan perkataannya bahwa upah dosa ialah 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang keempat, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Melanggar berarti harus dihukum. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang keempat. Jadi semua kita terlahir dalam kondisi yang sama, yaitu manusia berdosa. Dan sebenarnya kita langsung disambut dengan satu tempat, yaitu neraka itu sendiri. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya tidak masuk neraka? Bagaimana supaya tidak masuk neraka? Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebenarnya ayat yang sering kita baca, tetapi saya ingin kita sama-sama untuk membaca satu ayat
bukan satu ayat, maksudnya frase di akhir kalimat dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23 itu. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Di situ firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana supaya tidak masuk neraka? Ada kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan. Dan di dalam beberapa ayat kasih karunia itu disebut sebagai kasih karunia Injil dari Kristus. Coba kita lihat beberapa ayat. Misalnya 1 Korintus 15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Oh, bukan ini yang saya maksud. 2 Korintus 4. Coba kita lihat. 2 Korintus 4. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi, kalau orang katanya tidak percaya kepada Injil, maka dia akan binasa. Dan Injil itu akan tertutup untuk dia, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Apa itu Injil? Coba kita lihat. Inti dari Injil kita buka di dalam 2 Korintus. Bukan 2 Korintus, 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15. Kita kembali ke dalam 1 Korintus pasal 15. Kalau tadi kita baca ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kemudian Paulus kasih tahu apa berita Injil itu di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil itu adalah berita tentang penyelesaian dosa, di mana Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan satu-satunya cara bagi kita untuk lolos dan tidak masuk ke tempat yang disebut sebagai neraka, api yang kekal, adalah dengan bertobat dan percaya, terima kepada Injil yang sudah Tuhan sediakan. Neraka memang ada, saudara. Tetapi seharusnya neraka tidak akan menjadi tempat bagi kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Neraka itu bisa dihindari. Tuhan yang maha adil akan menghukum orang yang tidak percaya di neraka. Seperti tadi dalam 2 Korintus pasalnya yang ke 4 ayat 3 dan 4. Jadi orang yang tidak percaya Injil akan tertutup katanya untuk Injil itu. Dan mereka disebut sebagai orang-orang berdosa. Tetapi kita dengar Injil, jangan cuma dengar. Injil itu harus diterima. Injil sudah dikabarkan bertahun-tahun. Injil terus diberitakan supaya apa? Supaya kita benar-benar menerima Injil itu. Kalau kita tahu bahwa ternyata neraka itu ada dan neraka itu kekal, tidak terbatas oleh waktu, dan di neraka ketika Anda dibakar bukan langsung sudah mati neraka. Enggak ada begitu. Anda akan tersiksa untuk selama-lamanya di sana. Dan tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang mengerikan. Anda harus berpikir bahwa saya tidak boleh masuk ke tempat itu. Tuhan sediakan kepada kita satu jalan. Jalan untuk menghindar dari neraka itu. Yaitu
salib Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan Anda. Dan seharusnya kita yang dihukum di neraka. Seharusnya kita yang mengalami maut. Tetapi semuanya itu ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda cuma buka hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya ini manusia berdosa dan saya mau percaya kepada Injil Yesus Kristus yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Neraka ada. Tapi kita tidak harus pergi ke neraka kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalau ada orang yang meremehkan neraka, tidak percaya kepada keberadaan neraka, tidak mau ambil pusing, mau masuk neraka atau tidak, bisa jadi mereka memang akan masuk neraka. Konsekuensinya adalah apa ya? Konsekuensinya mereka akan dihukum ke neraka itu. Karena mereka tidak percaya kepada berita Injil yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak percaya adanya neraka itu bukan satu kondisi yang enak. Bukan. Itu justru adalah satu keadaan yang bahaya untuk jiwa dan rohani kita. Betul? Kita percaya adanya neraka sebagai alarm bagi kita untuk jangan sampai saya masuk ke tempat itu. Dan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan kasih jalan keselamatan.